Kalau aneh mau beli mobil, iya ke ente kan gitu. Iya juga sih. Iya kan? Masa aneh ke tukang jagal kan nggak cocok. Masuk kameramen suruh merasapi. Nah. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Minum kopi sambil ngobrol. Contoh gini deh logikanya, karena kadang-kadang kalau orang ya, bicara orang umum, ya itu kan nggak spesifik kan ngelihat alat gitu. Jadi gua ambil yang umum aja biar masuk logika. Oh gitu. Karena semua sesuatu itu harus logika, harus ada reasonnya, ada alasannya kan. Kenapa bikin rokok, kenapa bikin ini, itu ada alasannya. Kenapa bikin korek seperti itu, ya kan? Pasti ada alasannya. Ada sesuatu yang orang cari, kekurangan dari umpama korek. Contoh deh, korek kayu sebelumnya ada kekurangannya. Orang mau bawa kehujanan basah, gimana supaya nggak basah? Bagaimana bisa kepake airnya? Kita ini korek gas, Betul. gampang dibawa, lama matinya, apa kuat, bisa sekian lama dipakainya. Itu orang berpikir akhirnya. Itu semua cuman korek gitu. Betul. Sama di peralatan juga gitu, kayak orang bikin pabrik atau itu orang bikin rumah. Orang bikin pabrik atau bikin rumah, itu pasti dia ngedesain berdasarkan apa yang akan dia taruh. Iya sih. Iya kan? Gua mau mebel nih. Gua beli, wah bangku ini cakep nih, ukurannya 3 meter kali 2 meter umpama. Masa ruangan gua bikin 2 kali 2 kan nggak masuk. Nah, itu kenapa konsentrasinya ke kandang? Karena nanti akan apa yang alat akan kita taruh itu udah sesuai. Jangan kita udah punya rumah 2 kali 2, kita beli mebelnya 3 kali 2. Karena kita tertarik dengan 3 kali 2 itu lebih bagus kan gitu. Akhirnya bongkar lagi. Bikin lagi, bongkar pasang ya. Nah itu biaya bos, biayanya 2 kali lipat dari ngebangun. Kenapa gue bilang begitu? Bongkarnya udah pakai tukang, masangnya pakai tukang. Yang sudah kita pasang itu kan kita beli materialnya, akhirnya kebuang, beli material baru. Berapa coba kosnya? Terus waktunya berapa lama? Orang ngebangun 2 hari dari kosong, sama orang ngebongkar terus ngebangun lagi 4 hari kan gitu. Jadi banyak waktu yang kebuang, duit yang kebuang, tenaga yang kebuang. Jadinya kita efisiensi gitu ya. Berapa duit? Bicara duit aja deh, nggak bicara waktu. Kalau kita kalkulasi dengan duit, waktu orang tukang umpama 2 hari jadi 4 hari. Kalau 100.000 jadi 400.000, kan gitu. Itu duit bicaranya kan. Benar. Nah itu yang jangan sampai kejadian, dan banyak orang kejadian seperti itu. Orang nggak berpikir ke situ. Nah orang Indonesia tuh terlalu baik orangnya. Maksudnya males pikir lah, ya kan? Gue bikin biarin deh sementara. Akhirnya sementahun. Iya beneran. Sementahun tuh ternyata ada loh. Nggak kita doang yang ngomong ya. Iya bener sih. Nah sementara yang bertahun-tahun. Akhirnya karena kondisinya yang tidak layak, usaha dia nggak bagus. Betul. Produktivitasnya nggak bagus kan gitu. Bener. Taruh contoh pabrik lah, sementahun. Akhirnya mesinnya harusnya udah bisa nambah, karena ruangannya udah cuma segitu nggak nambah. Nah itulah yang perlu dipikirin. Semua orang punya spesialis, makanya kalau orang Islam bilang kalau lu punya lu ingin sesuatu tapi lu nggak ngerti, lu cari ahlinya. Lu umpama lu bicara, maaf nih agama dikit ya. Lu bicara mau belajar Quran, jangan lu belajarnya sama orang yang nggak ngerti Quran gitu. Jadi kasih yang ahlinya gitu loh. Nah, setiap orang punya ahli sendiri-sendiri. Tergantung orang maunya apa nih. Kayak ente. Kalau aneh mau beli mobil, iya ke ente kan gitu. Iya juga sih. Iya kan? Masa aneh ke tukang jagal kan nggak cocok. Masuk kameramen suruh merasapi. Nah. Oke bosku, balik lagi di channel Sekedar Hobi Cek Production ya kan. Sampai gue lupa opening bosku, gara-gara bahas masalah dunia persapian nih ya kan. Asik sih obrolan ya kan. Pagi ini sengaja saya datang ke tempat Pak Zainal. Pertama saya mau apa ya, mau belajar juga nih, mulai tertarik ngebahas masalah sapi perah. Karena selama ini saya ngeliat sapi tuh dari sudut pandang saya cuma ngambil dagingnya doang Pak. Itu giran kanal Bapak jadi oh iya, ternyata susunya itu jadi menurut saya sekarang jadi lebih penting ya kan. Sapi perah itu jadi lebih penting karena apa?
susunya diperes terus, sapinya nggak usah dijual juga udah ngasilin duit. Benar. Ya nggak Pak ya? Benar. Luar biasa sih. Benar. Kita mau belajar ya bos, bukan belajar sih. Maksudnya kita pengen tahu nih, gitu. Kemarin kita bahas tuh hanya sekedar garis besarnya aja. Kayak yang saya masih ingat Silet Beler ya Pak. Iya. Terus apa tuh Mesin perah. mesin perah, bahasa Inggrisnya apa? Milking mesin. Making mesin. Terus cooling tank ya. Ya. Ini kita bahas satu dulu Pak. Kalau Silet Beler, ya kan, Silet Beler itu sebenarnya alat itu diciptainya kapan sih Pak? Kok ada alat itu? Terus juga kalau Bapak sendiri ini rata-rata ngambil itu alat dari mana Pak? Ya. Jadi dari pertama ini idenya sebetulnya memang dari sesuatu yang besar. Jadi sesuatu yang besar, maksudnya gini, perusahaan ini biasanya kalau peternak itu dari Amerika Pak. Oh iya. Mereka sih. punya ide-ide kreatif. Betul. Mereka buat kayak sosis. Jadi kenapa idenya dari situ sebenarnya? Oh. Jadi orang makan daging ayam di pasar, beli ayam satu potong, dipotong-potong, disimpan mungkin kalau di kulkas nggak terlalu lama atau langsung dimasak. Betul. Kan betul, prosesnya betul. harus cepet kan gitu. Betul, Kalau nggak betul. busuk. Betul. Dari situ orang mikir gimana supaya bisa tahan lama. Oh. Dibungkus lah, dicacah, dipakein rasa, dibungkus sama plastik, ya kan. Nah, itulah tercipta jadi sosis itu kan bertahan lama di suhu normal pun nggak ada masalah. Betul. Kan Betul, gitu. betul. Supaya bisa sampai ke, kalau dari segi marketing sampai ke ujung dunia bisa di Iya. delivery gitu, bisa dikirim bisa, karena nggak pusing dengan waktu kan gitu. Betul. Nah sama sebetulnya Silet Beler itu juga sama fungsinya. Ke arahnya ke situ. Arahnya idenya sama kayak situ, jadi fermentasi. Bagaimana mengemas sesuatu biar bisa bertahan lebih lama. Nah kalau yang tadi umpama bicara daging, ini bicara rumput. Karena sebenarnya orang berpikirnya kan begini, kalau kita ngakalin kalau ngakalin apa namanya? Mengkrit ya. Iya. Alam itu kan bukan kita yang bisa ngekrit. Itu kan punya yang di atas. Betul. Tapi kita bisa manfaatkan itu, memakai otak untuk mengkrit, hasilnya itu bisa umpama harusnya cuma 1 hari atau 2 hari dia akan busuk. Ini bisa 1 tahun. Itu bisa 1 tahun. Ya malah lebih gitu. Oh. Jadi nggak kebuang-buang. Kadang-kadang alam dalam kondisi umpama tahun ini subur, panen raya, ya kan, dinikmatin cuma 1 minggu. Betul. Iya kan? Ini bagaimana bisa dinikmatin sampai 1 tahun. Contoh sebetulnya orang-orang dulu ada lumbung padi lah. Ya. Itu salah satunya. Betul, Kenapa betul. mesti di atas? Kenapa bagaimana? Betul. Nah dari ide itu orang dipikirin atau dibuatlah alat yang untuk mempermudah penyimpanan, tempat penyimpanan gitu. Nah Silet Beler ini dulu di Amerika itu karena ada musim-musim dingin, rumput nggak ada, mereka mesti Oh iya, prepare. kan dia kan musimnya berapa musim ya? Gua soalnya di Indonesia doang sih. Itu makanya ide itu tercetus, alat itu dibuat karena untuk ngakalin itu sebenarnya. Iya, jadi pada saat musim panen raya jangan sampai panen ini busuk dan terbuang. Benar. Gitu. Makanya orang berpikir keras untuk bagaimana supaya dia bisa bertahan lama kan gitu. Nah, kan itu mau nggak mau namanya alam, namanya rumput atau tumbuhan mesti dipotong mau nggak mau kan. Mau nggak mau. Iya kan, nggak mungkin kita biarin sampai 1 tahun, Betul. hancur juga Betul gitu sih, loh. Betul sih. Nggak ada isinya Betul, nantinya betul, kan betul, gitu. betul. Ya itulah makanya dulu Silet Beler itu bukan Silet Beler, orang bilangnya namanya bagging ya, bag. Oh iya. Jadi buat bentuknya naruh. panjang. Jadi ditaruh di plastik kayak gini. Pertama yang dipikirin itu kalau saya ngelihat idenya. Jadi kalau kita buat bangunan itu kan investasi tinggi. Betul. Terus kedua juga maintenance-nya. Betul. ya kan? Pasti. Terus juga resiko busuk, terus juga orang kerja segala macamnya Betul. banyak, perlu orang kerja. Nah, makanya mesin ini pakai kemasan plastik. Iya, jadi lebih
lebih efisien sih, Iya, efisien simple. tempat, simple, nggak susah. Apalagi kan kalau saya lihat tuh digulung segitu-segitu, bawanya juga lebih mudah. Itulah makanya dari banyak segi orang bukan hanya mikirin alat ini jalan, tapi dari segi ekonomis kah, efisiensi kah. Ya efisiensi banyak. Dari segi efisiensi kos, tenaga, waktu kan gitu. Itu ya efisiensi semua. Betul. Nah, itulah makanya orang berpikir. Nah, kebetulan ini barang dari Cina ya. Mungkin orang Cina lebih mikir dari kita. Iya sih, karena dia itu lebih dari 2 musim, bosku. Jadi apa ya, dia berpikir seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin cuma 2 musim, nggak terlalu pengaruh. Cuma kan di Indonesia nih lahan untuk apa namanya itu kan nggak banyak, Pak ya. Benar. Lahan apa sih kayak rumput, terus yang penting kan kayak model panen padi itu ya. Ya. Kalau panen padi kan batang padinya, bener nggak? Nah itu gimana caranya bisa dipakai beberapa bulan sampai nunggu panen lagi, mungkin kan itu bisa kita apa ya, dicacak sih Pak ya? Iya, dicacak langsung di wrapping siapa sih? Dibungkus ya, kayak gitu. Bener sih, emang lebih efisien, bosku. Iya, karena pertanyaannya ya tadi dari ide-ide tersebut terciptalah satu mesin ini untuk mempermudah, ya mempermudah, terus juga lebih efisiensi segala macam gitu. Itu sih poinnya. Itu ya. Jadi diciptakanlah mesin ini. Oh, itu kan kita bicaranya slash baler, Pak ya. Nah, itu sih udah pasti karena Bapak bilang saya masih ingat tuh 80% dari pakan. Nah, kalau udah pakan udah larinya kan ke pemerahan sapi tadi ya. Ya. Nah, pemerahan sapi. Namanya alatnya apa tadi, Pak? Milking mesin. Itu fungsinya orang udah banyak tahu, ya kan? Ya. Apa sih kelebihannya gitu? Kelebihan alat itu apa sih, Pak? Gitu. Jadi gini, kalau kita bicara dulu lah, mungkin orang awam juga taunya masih seperti ini. Dulu orang merah sapi itu pakai tangan, Mas. Iya bener. Cuci, ya. Kucuk. Kayak kameramen gitu. Iya. Terus pakai apa, pelembab atau sejenis kayak ya pelembab lah supaya licin ya. Betul. Tangannya juga supaya si putingnya juga nggak keras kan. Betul. Dulu begitu. Sekarang kenapa mesti mesin? Harus mesin malah saya kalau berpikir seperti itu. Iya harus mesin. Pertama gini, di dunia kesehatan, pertanyaannya bagian tubuh Bapak yang paling banyak bawa bakteri apa? Yang banyak bakteri itu udah pasti tangan. Tangan sih. Nah, karena tangan bisa buat makan, bisa buat megang, bisa buat bawa. Jadi di tangan ada sumber bakteri untuk manusia. Iya. Sebelum ke badan dia yang lain. Betul. Itu karena apa juga kita pegang. Benar. Akhirnya tangan ini kalau kita pergunakan juga. Jadi kalau orang merah manual, saya bilang manual, itu ada yang bawa ember, terus merah, terus bawa ember lagi, terus pas megang ini, ngebersihin kotoran segala macam kan. Iya sih benar. Kadang-kadang namanya operator atau si operator merah ini kan ya namanya manusia, kadang harus megang ini lupa bersihin lagi dia main merah. Iya. Jadi ini bawa kotoran, bawa bakteri masuk ke puting sapi. Karena ini tangan ini kan bukan spesialis buat merah doang. Kecuali Bapak bangun tidur buat merah doang nih. Selain itu jangan dipakai lagi di tangan. Ya kan? Tangan gua buat merah doang nih, ya nggak? Bener. Nah, bener sih. Jadi higienitasnya udah jelas kalah. Iya. Ya kan? Dan karena bukan spesialis. Betul. Ya. Betul. Terus kedua, dia bawa bakteri Itu untuk yang nularin paling penting. kemana-mana. Yang kata Bapak kan memang susu itu memang tempat bakteri paling senang. Paling baik. Bener, ya kan? Makanya kita seminim mungkin menjauhkan susu itu dari bakteri-bakteri tersebut. Salah satunya ya jangan pakai tangan lah. Iya. Apalagi kalau kita bicara punya sapi agak banyak dikit kan, agak banyakan terus kita merah, hari-hari kita cuma merah doang ya kan, bosen juga ya kan. Nggak boleh buat makan, nggak boleh buat tangan gua buat malamnya kita merah, siangnya kita merah lagi ya kan. Nah jadi itu bos, pertama higienitas. Kalau pakai manual atau tangan ini akan bawa bakteri. Betul. Kalau pakai mesin, karena mesin ini dipakai cuma untuk merah. Mesin ini nggak bisa dipakai buat bawa ember. Iya. Mesin ini nggak bisa dipakai buat apa-apa kan gitu. Iya kan? Bener. Maka diciptakanlah mesin perah ini khusus untuk perah
puting sapi. Oh. Dipakai buat yang lain nggak bisa. Gitu. Betul, Beda betul, dengan betul. tangan kita, Benar, higienisnya benar, dapat. Benar. Ya kan? Benar. Terus kedua tadi masalah waktu lah bicaranya. Oh iya. Pasti. Waktu sudah jelas beda. Benar, Ya kan? benar. Pakai mesin itu hanya butuh waktu maksimum 7 menit Maksimum. selesai. Berarti waktu juga bisa lebih efisien Ya, ya. efisien. Oh. Gitu. Benar, Nah, benar. kalau manusia itu satu ekor bisa puluh menit. Iya Kan sih. bicaranya begitu. Karena kalau dia kan mesin konstan ya. Iya. Konstan terus. Benar. Kalau orang kan pegel nyantai dulu ngerokok, Iya. balik lagi ya. Atau Efisien diambil ember lagi Iya. gitu. Ini aja yang dipakai kan, tangan segala macam ya kan. Benar. Orangnya bergerak sana sini kan gitu. Betul, Itu betul. udah waktu kelihatan udah beda. Benar sih, benar. Gitu. Terus ketiga yang tadi ente ngomong bos, Hmm. kontinuitas. Iya memang. Pasti Jadi, sih mutlak itu. Kalau kita bayangin orang merah, Ah, pertama enak, iya. lama-lama ada lalu nempel ya, Hah? lecek deh lalu berubah lagi. Itu si sapi itu akan merekam bos. Oh. Sapi itu akan merekam. Setiap kita perah, ya setiap dia diperah, itu dia merekam. Jadi, enak nih, nggak enak nih, nggak bingung dia. Yang mana sih yang benernya nih orang merah kan gitu. Iya kan? 60 detik sekali kah, 5 Iya. detik sekali kah? Betul. Iya kan 10 detik Betul, sekali kah betul. dia pencet. Betul. Bingung sapinya. Akhirnya ya tiap hari berubah dia. Betul sih. Gitu loh. Nggak kerekam yang benar gitu loh. Karena sapi itu merekam, Bos. Betul. Gitu. Nah, Benar. kontinuitasnya udah dari tadi waktu 3 dulu deh, efisiensi, Iya. efisiensi itu sama apa kontinuitasnya. Hygiene Terus juga. kemampuan. Seseorang yang merah secara manual maksimum 10 ekor itu udah the best. 10 ekor aja. Seorang. Satu Kenapa? orang. Iya, kenapa saya bilang begitu? Hmm. Kita bayangin bawa ember, dongkrong, ya, jongkok lah ya, Iya benar. perah, bangun lagi, naruh susu, pindah lagi ke sebelah, Iya sih. capek bos. Kalau kita mungkin 2 sapi udah lekloken ya. Waduh, udah kamu bener ya. Nah, jadi kemampuan kita untuk menanganin sapinya itu terbatas kalau manual. Tapi kalau mesin dia nggak colok, tungguin sebentar, kita tinggal pindahin doang. Umpamanya yang paling basic sekali nih mesin. Sebelah masukin lagi selesai, pindah lagi sebelah masukin Iya, lagi iya, selesai. selesai. 7 menit. Mau Benar. punya 20 ekor, 30 ekor, nggak perlu orang banyak. Iya benar. Kan gitu. Betul sih, betul. Pak, itu cara operasionalnya atau butuh tempatnya juga kira-kira besar nggak sih? Kalau Enggak. alat itu enggak ya? Cuma ukuran segerobak gitu. Oh, berarti nggak butuh makan banyak tempat juga Makan enggak banyak ya? tempat. Sapi Oh, tetap gitu. umpama bicaranya sapi diikat ya. Hmm. Bicaranya kadang sapi diikat. Ya porsinya yang datang. Kita bawa, mau colokin, kita bawa, colokin, terus aja sepanjang garis ada sapinya di mana gitu. Oh, lebih ini juga. Sebetulnya itu untuk tercipta itu karena ada orang manual. Terus dilihat kalau manual bawa ini, bawa bakteri, waktu, kemampuan, segala macam, kontinuitas, akhirnya coba bikin mesin yang kayak orang, sekecil orang gitu loh. Ya bisa dibawa sama orang gitu. Itu juga bisa dibawa, Pak? Bisa. Oh gitu. Didorong-dorong. Oh, berarti kalau buat yang kita nggak bicara partai besar, perusahaan besar enggak ya, yang kecil pun Benar. bisa. Bisa. Oh, baru paham gitu. Nah, terus yang kedua, ini kontaminasi. Yang mungkin yang berapa tuh ya? Tadi udah 4, yang kelima kontaminasi. Kalau orang merah manual, itu kan biasa pakai ember. Iya. Lagi merah, sapinya kencing. Emang sapi bilang mau kencing, saya mau kencing nih kan enggak, ya kan? Dia ngecer aja, terus aja. Ember di bawahnya bos. Iya. Ente bisa bayangin, mau minum susu nggak kalau gitu? Aduh, mikir-mikir gue. Itu baru kencingnya bos sama-sama air. Iya, Coba Bos. kalau kotoran kasar. Aduh, meriang deh. Udah oke meriang. Gue bayangin jadi malas ngopi. Iya juga sih. Kontaminasi. Betul, Tapi kalau betul. mesin perah itu di bucket, ketutup, susu pakai selang, masuk dari puting, masuk selang, masuk ketutup. Dia mau kencing, dia mau BAB, nggak masalah. Nggak ngaruh. Nggak masuk ke tempat Betul, susunya. betul. Jadi closing, ketutup gitu. Benar. Tapi kalau manual kan nggak bisa ketutup, susunya jatuh kemana? Orang di ember, benar, masih ada embernya. Itu dari puting Pak ke ini itu ada kapasitasnya berapa nggak sih gitu? Ada. Jadi satu bucket itu
Kita bilang satu bucket itu ada kapasitas 25-40 liter. 25, Tergantung 40. tipe mesinnya. Tipe Itu mesin. beda-beda ya? Beda-beda gitu. Ya, satu ininya? Satu kan buat sapi tuh, itu 4 itu klasternya. 4. Oh. Jadi masukin sapi 4. Kan jadi gini, sapi itu diperah kan 2 kali bos, pagi sama sore. Pagi sama sore, benar. Kalau dia, kalau saya bilang, kalau saya tanya peternak, Pak produksinya berapa Pak per hari, kan gitu bicaranya. Per hari 20 liter Pak. Nah 20 liter itu dibagi 2. Oh berarti pagi 10. Pagi bisa 10, bisa 12, sore bisa lebih sedikit, 8 gitu. gitu. Tapi total per day-nya, per harinya 20. Oh. Nah makanya tangki itu dibuatlah yang, kenapa dia dibuat ada yang 25, ada yang 40, itu kemampuan manusia lagi. Untuk bawa 25 liter itu kan lebih enteng. Betul. Dengan berasumsi 2 ekor sapi paling nggak bisa masuk. Benar. Yang 12 liter tambah 12 liter lah bicaranya, itu 24 liter 24. masih cukup. Baru dipindahin kan gitu. Oh. Baru terusin lagi dengan sapi berikutnya. Betul. Itu semua ada reasonnya gitu loh. Dibuat itu semua ada reasonnya. Oh benar. Ya bosku, coba lu bayangin kalau merah begini, apalagi kameramen merah, recetan nih kayaknya. Benar. Kita terus dari situ sapi dibawa tuh susu, anggaplah nih habis ngambil susu Pak, kurang lebih ya kan? Ya. Nah itu dibawa ke cooling tank katanya Pak ya? Ya, tempat penampungan besar. Penampungan ya. Penampungan itu kapasitas bisa sampai berapa Pak? Yang alat atau yang Bapak punya? Iya. Jadi yang Bapak ini tuh suplai buat orang-orang. Oke, saya cerita berarti kan cooling tanknya nih. Cooling tanknya Pak. Jadi sapi diperahkan di bawah cooling tank orang lebih. Nah, cooling tank ini saya jelasin dulu cooling tanknya dulu. Cooling tank ini adalah tangki ya, dengan refrigerator atau dengan apa namanya pendingin. Pendingin, iya. Kenapa mesti didinginin susu? Karena susu itu tadi pertama dia keluar dari ambing itu lebih kurang ya rataannya itu dengan temperatur 32 derajat. Hangat kuku ya. Kuku dari ambing si sapi. Nah, setelah itu kan dia mau dibawa ke tangki. Kenapa perlu tangki pendingin? Karena dengan suhu tersebut itu bakteri paling suka. Paling cepat berkembang. Sehingga bagaimana untuk menekan pertumbuhan, bukannya menghilangkan ya, menekan. Betul. Jangan sampai dia berkembang. Diciptainlah tangki untuk penyimpanan. Kalau kita kehidupan sehari-hari mah kulkas. Ya. Bicaranya gitu deh. Kulkas buat makanan kalau orang yang asal di kamar gitu. Iya. Nah, kapasitasnya itu macam-macam, tapi paling kecil karena bicara ekonomis atau tidak ekonomis, itu paling kecil itu 500 liter. Isinya satu tangki. Terkecil 500 liter ya. Ya, itu secara ekonomis karena apa? Itu kan perlu listrik. Jangan isinya listriknya lebih mahal dari isinya. Jangan value-nya sama barangnya lebih mahal apanya kan gitu. Ntar dia merah susu taruh situ cuma buat bayar listrik doang. Itu kan nggak lucu ya kan? Benar. 500 liter kurang lebihnya Pak. Paling kecil sampai 20.000. Saya ada masang satu tangki itu 23.000 liter. 23.000 pernah Pak? Ada. Di mana pernah itu Pak? Sukabumi. Jadi 23.000 liter itu ya asumsinya 23 ton. 23 ton satu tempat ya. Itu di sana punya berapa sapi Pak di Sukabumi? Jadi planningnya sih maunya 5.000 ekor. Maunya sampai 5.000 ya. Jadi step by step, tapi dengan desain yang memang grand design yang memang N-nya atau ujungnya itu di 5.000. Makanya dia bikinlah 3.000 itu ya. Iya. Pak, kalau di cooling tank sendiri Pak, susu dari perah ditaruh cooling tank itu sampai berapa lama dia bertahan? Apa emang selama dia dingin itu nggak bakal aja ada masalah atau gimana? Nah, jadi gini, susu itu udah bawa bakteri. Bakteri makanannya yang susu itu tadi. Ya kan? Jadi di susu ada protein, ada fat. Banyak kan mereka pada makan protein nih. Si bakteri yang udah kebawa, yang udah ada ya. Jadi di cooling tank itu umpama dari pemerahan udah ada 100.000 bakteri. 100 bakteri ini nggak mati, 100.000 bakteri ini nggak mati, dia makan, ya.
Kalau dia makanin lama-lama kan proteinnya akan rendah. Betul. Ya kan tinggal air doang lama-lama. Betul. Kan gitu. Betul, Yang diambil betul. kan susu-susu itunya. Nah, makanya cooling tank itu tetap membiarkan yang 100.000 itu ada, ya nggak bisa ngebunuh karena cuma dingin, hidup, tapi cuma untuk dia doang, nggak berkembang, nggak beranak pinak lah, iya, asalnya kan betul, gitu. betul. Ya, itu bisa bertahan tergantung dari bakteri tadi. Kalau bakterinya mau 1 juta, tadi kan 100.000 nih, 1 juta berarti kan lebih cepat Iya. makannya kan. Betul. Akhirnya kualitas susunya akan rendah, Betul. bertahannya akan sebentar, Benar. kan gitu. Nah, pertahanan itu tergantung dari itu. Tapi paling yang umum di kisaran antara 1 juta sampai 3 juta bakteri yang ada di situ, itu bisa bertahan 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari 3 ya. sampai 4 hari. Berarti misalkan nih bisa aja tuh misalnya diambil atau diambil sama yang beli gitu kan. Setiap 3 hari 4 hari sekali masih nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Oh. Nggak ada masalah. Benar. Yang penting dia continue di suhu yang memang sudah ditentukan 4 derajat Celcius gitu Berarti maksimum. misalnya hari ini nih kita tuang ke situ. Ya kan besok pagi merah lagi kita tuang ke situ. Nah, sampai kita ini lagi dituang lagi itu 3 hari pun nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Oh. Nggak ada masalah. benar. Selama memang dia jadi standar internasional itu kan bakteri tidak berkembang itu di 4 derajat. Di 4 derajat. Tapi misalnya dari itu hari pertama ditumpahin ke situ dingin dong 4 derajat. Hari kedua kan hangat lagi tuh. Yang dari sini yang dari apa namanya? Yang dari kita perah dituang ke situ lagi, itu dia langsung konstan lagi dinginin lagi udah. Dinginin lagi. Jadi kayak kulkas. Kalau kita taruh sekarang terus kita bawa barang lagi kita taruh. Yang satu sudah dingin, yang ini kan mendinginkan yang ini lagi. Oh iya. Sama seperti Sama itu. ya benar. Itu tadi kita bicaranya bosku cooling tank. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit masalah grand design ya. Kebetulan tadi sebelum kita ngobrol ini kita udah dapet cerita nih. Pak Jainal ini udah sempet bikin beberapa kandang lah gitu. Kita tanya-tanya dulu nih, apa sih awal mula kandang tuh harus gimana, kandang yang sehat seperti apa, ya kan? Kira-kira harus model yang seperti apa gitu kan? Gimana tuh Pak? Nah, Kalau masalah kandang tuh Pak? ya jadi tadi peralatan nih kita sebetulnya lebih ini yang lebih utama ya. Kandang ini lebih utama. Ya contohnya tadi lah kalau kita bangun rumah, kita mesti tahu interiornya apa yang kita mau taruh. Betul. Sehingga kita bisa mendesain rumah ini sebaik mungkin. Betul. Dari alur keluar masuk orang, kamar kecil segala macam kan gitu, sama sebetulnya kayak itu. Dan di sapi pun sama bos. Sama, karena itu nanti waktu kalau kita bangun rumah pintu deket-deketan akhirnya orang bicaranya ribet ya kalau orang Betawi bilang ribet gitu Ya, sifat begitulah. sih orang mau masuk susah keluar akhirnya bentrokan. Benar. Nah itu kan manajemen traffic sebetulnya. Betul. Sama kalau kita bilang ini ya polisi lah, kenapa ada lampu merah, Iya. karena manajemen traffic jangan Betul sampai sih. benturan akhirnya memperlambat waktu malah bikin kecelakaan kan gitu. Nah, itu yang dilihat gitu dari segi desain kandang. Terus Desain efisiensi, bagaimana kita kasih makan itu nggak susah, nggak sulit gitu. Sehingga waktu itu akan cepet. Sehingga si sapi itu akan makan juga lebih cepet, produksinya lebih cepet kan gitu. Semuanya ngepek gitu. Bener sih, Nah, itu yang mesti dipikirin. Oh, gitu. Makanya desain kandang itu yang utama kalau bagi saya. Utama ya. Selain prinsip yang kedua itu, prinsip yang lebih utama juga adalah bagaimana kita membuat kandang itu si sapi ini nyaman. Seperti dia ada di orang bebas atau ini ada binatang ininya bebas. juga ya? Nah, iya, mesti ada ke situ. Oh. Jadi nggak stres. Oh. Kan gitu. Kalau kita buat kandang sapi dari luar, dari biasanya bebas kita masukin ke satu tempat yang kita kungkung asalnya. Ya kan? Itu kan akan jadi stres. Iya juga sih. Kalau kandang ukurannya nggak ideal dari sapi per sapi ya. Bener. Kayak kita lah bos, kita punya rumah 100 meter. Terus kita cuman sekarang karena kita kita punya kamar cuma berubah jadi cuma 1 atau 5 meter lah. Itu kan berubah karakter kita. Betul sih. Wah panas nih, wah begini nih, wah begitu. Itu sama, sapi juga akan begitu. Yang notabene
pada saat naturalnya ya binatang ya bebas. Bebas, bener bebas. Nah, bagaimana binatang yang bebas di luar ini juga kita taruh kandang ini bebas, merasa bebas gitu loh. Oh, Gitu. tapi tetap kalau saya lihat tadi videonya kan kayak disekat-sekat juga ya. Itu ada perhitungannya juga. Ada berarti ya? semuanya. Nah, kelemahan orang-orang peternak ini nggak berpikir situ. Kenapa? Oh. Karena kalau saya bangun rumah buat manusia, saya bisa tanya, Bapak kebutuhannya apa? Kayak ente Iya. jualan mobil, pasti ditanya, ente buat apa nih mobil? Iya, betul. Oh, aneh buat 4 orang. Cari yang untuk 4 orang. Iya, benar. Jangan cari yang buat 2 orang, yang 2 nebeng di belakang. Kan gitu. Nah, itu enak, Pak. Enaknya kenapa, Pak? Saya bilang, kita bisa nanya, orang bisa jawab. Benar. Nah, benar. kalau saya tanya sapi, jawabnya itu gimana? Gimana? Harus kita riset sendiri. Nah. Kita harus yang mikirin tuh gimana sih idealnya itu sapi biar enjoy gitu Nah, kan. Kalau kita jadi bicara orang bodoh lah ya. Iya bener sih. Kayak tanya, sapi tempat tidur lu berapa sih ukurannya? Mau, kalau enggak gitu ya kan? Sama kayak kameramen saya Pak. Susah bener dibangunin udah kayak sapi. bener. Oh berarti kandang itu ideal kandang ukurannya juga itu menentukan juga Menentukan sekali. Itu nggak kepikiran sama orang loh Pak. Asli sebenarnya. Ukuran kandang kalau bicaranya itu kan tadi ukuran nih. Itu bukannya nggak kepikiran sama orang, orangnya nggak mau berpikir untuk itu. Iya sih. Ngapain juga gitu kan kalau kayak gini kan. Tapi kalau orang-orang yang udah settle di bidangnya ya memang sampai segitunya dipikirkan. Sama. Gitu ya. Sampai segitunya dipikirkan. Iya, sama orang bikin mobil pasti mikirin orangnya gimana nih, selamatannya bagaimana nih. Bener, Terus kalau iya ngebetulinnya yang gampang, Bener, ya kan bener. ganti spare part yang mudah, yang banyak Betul, itu kan betul. dipikirin. Tapi itu Betul untuk sih. orang gampang ditanya. Oh. Kalau ban ini gampang, saya bisa. Oh ya udah. Gitu Yang ya. gampang supaya bagaimana begini. Nah, sama sebetulnya. Kalau dari segi sirkulasi udara apanya dipikirkan nggak sih, Pak? Semua. Semua sih ya. Semua. Jadi Oh. itulah kompleks namanya. Kalau orang Benar yang mau sih. mikirin, ya kalau kita miara, ini kan binatang ada nyawa. Betul. Nyawa itu kita nggak bisa ciptakan, Mm-mm. ya kan? Kalau orang manusia bisa nyiptain nyawa, Waduh. itu Udah. bukannya manusia lagi dah bicaranya kan? Benar sih. Itu yang mahal bos, Betul. itu yang mahal. Betul sih. Gitu. Betul. Tapi kalau kita buat sesuatu kayak contohnya mesin, ya kan? Itu kita, otak kita, kemampuan kita cuma segitu. Betul. Tapi kalau nyawa udah nggak ada yang punya, cuma Benar. yang punya yang di atas doang kan gitu. Benar. Itu yang luar biasa. Benar. Gitu loh. Contoh, kalau saya punya mobil, saya nggak isiin bensin, nggak bisa jalan kan? Benar. Nggak ada masalah. Ya kan. 1 bulan saya isiin bensin nyala. Nyala. Benar. Tapi sapi saya kagak kasih makan sebulan. Benar. Saya kasih makan sebulan berikutnya, nyala nggak tuh? Hidup nggak tuh sapi? Iya, Kan iya nggak sih. bisa hidup. Benar, Kalau benar, mobil benar, bisa benar, hidup, benar, mesin benar. bisa hidup. Benar. Jadi ini mahal ini. Nah itu kan bicara pakan nih Pak nih. Kan kemarin bicara pakan juga. Tadi barusan sendiri pakan. Kandang, Dari kandang ya, kandang ke pakan. Pak pakan itu kan kemarin Bapak bicaranya pakai apa ya? Ampas dari gandum. Iya. Ya. Sebenarnya pakan yang baik itu seperti apa sih Pak? Nah, jadi Kalau kebiasaan. bicara pakan. Jadi gini, pertama memenuhi apa yang dibutuhin. Ya, kadang-kadang kalau saya ini kan bicara untuk masyarakat umum ya, bukan peternak ya. Mungkin peternak kan udah lebih concern ke detailnya udah. Betul, gitu. betul, Kalau betul. masyarakat umum, kita balik lagi ke diri kita sebetulnya bos. Oh. Manusia butuh apa sih? Oh dia vitamin C kurang nih, ya kan? gitu. Oh ini mesti lebih, ini mesti Oh. dikurangin kebanyakan lemak, jadi perutnya gendut, wah, kan gitu. Benar, Itulah sama sebetulnya. Sama aja. Ya? Jadi kita bisa riset sapi ini butuh apa, proteinnya berapa persen yang dia butuhin untuk asupannya. Benar. Nah kita carilah bahan-bahan itu. Kalau memang bahan-bahan itu bisa dari bentuknya ampas atau sisa, ya tetapi memenuhi proteinnya, kenapa enggak? Toh juga kalau kita buang juga itu kan mubazir, buang-buang, ya kan begitu. Betul. Nah, sisa ini, sebetulnya udah makan sisa aja, dia udah bagus aja udah, alhamdulillah kan gitu ya kan. Sisa saya. Nah, Benar. apalagi kalau kita kasih peduli lebih fresh, Betul. ya kan yang betul, benar-benar betul, bagus. betul. Nah, kan bicaranya kos, sesuai nggak sama kosnya, apa yang dihasilkan. Contohnya manusia deh,
ente nih kerjanya keras. Aneh kasih makan bagus, yang enak-enak, yang proteinnya tinggi supaya kerjanya tambah mantep lagi. Betul, Ya, betul. ada orang nih kerjanya biasa-biasa aja. Saya kasih makanan yang khusus, yang bagus gitu kan. Rugi. Rugi lah. Bicaranya. Rugi sapi. Ya, Sama aja sebenarnya. Oh, berarti kita harus imbangin juga ya. itu dia. Berimbang antara hasil dia dengan pakan dia sebenarnya. Benar. Dari tadi kita ngomong sapi mulu nih. Nah, ini tadi saya jujur sempet ngeliat videonya Pak Zainal itu bener Pak. Bapak nyari sapi aja sampai ke Australia. Iya. Itu bener. Kenapa? Kan pertanyaannya kan begitu. Iya. Itu yang jadi ini saya konsepnya ini kok emang di Indonesia nggak ada. Kan berarti gitu. Benar. Ya kan? Maksudnya yang gimana sih, yang seperti apa, nggak paham tuh Pak saya Pak. Jadi gini, kenapa bukannya selalu dari luar ya bicara? Jadi gini, sapi ini ya ada sesuatu yang nggak boleh dilakukan. Contohnya gini, sebetulnya yang mahalnya itu adalah recording si sapi. Di kita dibilang sapi nggak ada, tapi banyak. kelemahannya kita nggak tahu recordingnya. Apa sih recording ini? Bapaknya siapa, ibunya siapa? Kita nggak pernah catat peternak nih. Kan gitu. Iya, apalagi untuk sapi perah kan bicaranya kan di situ ya. Bener. Lebih spesifiknya ke situ ya. Bener. Nah, kenapa kita ambil sapi dari luar? Karena mereka mencatat, merecord. Jadi jelas silsilahnya. Betul. Karena ini berpengaruh sama nanti dibilang inbreeding. Inbreeding itu perkawinan sedara, itu nggak boleh. Padahal udah diajarin. Iya. Kan? Orang Islam udah diajarin, nggak boleh lu kawin sedara. Betul itu. Kenapa? Kelemahannya penyakitnya akan banyak. Leukemia tercipta karena perkawinan sedara, benar. Ya kan? Ya banyak gen-gen yang jadi pengaruh lah. Jadi itu ya mungkin orang bilang gen-gen lah itu bidangnya orang-orang kesehatan yang tahu karena diteliti sama mereka. Si sapi juga sama Pak. Nah kelemahan sapi yang ada di kita itu tidak ada recording. Kadang-kadang kita kawinkan si A dengan si B, bapaknya si A, ibunya si B, keluar anak perempuan. Kita nggak tahu nih, kita nggak catat nih anaknya bapaknya si A. Iya kan? Tiba-tiba dia gede, si A kita masih punya, dikawinin lagi sama si A. Jadi bapaknya ngawinin anaknya. Itu lama-lama kan kecil si sapi. Jadi kalau dibilang ya berpengaruh ke macam-macam genetiknya, performanya segala macam itu berpengaruh. Penyakit juga berpengaruh. Nah itulah kadang-kadang kita salahnya di situ, kita nggak catat gitu. Betul. Jadi bukannya sapi di Indonesia itu jelek bosku, bukan. Jadi kalau ngambil sapi di sana itu apa ya? Karena kan bicaranya bapak nih bergeraknya di sapi perah, mungkin lebih ke spesifik ya. Benar. Jadi lebih spesifik dari si sapi tersebut juga. Track recordnya sapi juga ketahuan, ya kan? Itu nanti imbasnya sih mungkin ngaruh di salah satunya di produksinya juga mungkin. Mau nggak mau semuanya, kesehatannya, produksinya. Itu ngaruh pasti Pak? Pengaruh. Ya, tadi ya kalau di manusia kalau kita yang umum bicara ya leukemia lah kasarnya. Iya. Umum orang pada tahu. Betul. Sebetulnya di sapi juga berpengaruh. Itu akan berpengaruh banget gitu. Nah itulah kelemahan kita sebenarnya sampai sekarang ini. Padahal filosofinya itu orang Indonesia yang punya, terutama orang Jawa. Kenapa orang Jawa kalau mau ngawinin anaknya itu ditanya, calon istrinya bebetnya, bibitnya, bobotnya gimana? Betul. Itu kan tinggal dicatat sebenarnya. Benar. Anak si bapaknya si A, ibunya si B. Bapaknya si A ini begini, ya kan recordnya si ibunya si B begini. Wah nih anaknya bakalan begini nih. Kan begitu. Betul, biarpun itu secara teoritis ya paling nggak ada gambarannya kita bisa tahu oh ini anak bagus nih, bapaknya bagus, mamanya bagus. Makanya orang Jawa bilang kalau mau ngawin anaknya bebet bobot bibit bebet bobot. Emang bener. Nah itu sama orang Amerika sama orang Australia itu dituangin, dipakai. Itu orang kita udah tahu, tapi kita nggak pernah laksanain untuk binatang caranya ya. Kan itu kalau orang-orang Jawa emang bicara orangnya kan, kalau bicaranya kita sapi. Binatang. Itu orang luar konsen sampai segitunya. Iya. Nah kita bisa bayangin lah, jangan ke sapi, ke orang Indonesia aja
Kalau udah taruhlah orang berdoa, kalau orang muslim pasti Fulan bin Fulan bin Fulan. Udah nggak tahu lagi tuh buyutnya siapa. Kita manusia aja begitu. Kecuali dia golongan darah biru. Iya. Pasti tahu. Iya. Oh, Sultan Terahnya, satu, iya. kedua, ketiga, anaknya si A, si itu ada. Benar. Iya kan? Tapi kalau untuk masyarakat umum mana ada? Nggak ada orang kepikiran. Betul. Kadang-kadang kita lihat aja lah orang-orang yang berdoa pasti Fulan bin Fulan jatuh. Benar. Iya kan? Itulah Benar. makanya itu yang mesti diterapin. Jadi Oh. jelas gitu. Betul. Nah itu kelemahan dari segi itunya apa recordingnya ya. Betul. Nah yang kedua dengan ada recording itu sebetulnya kan kita bisa bukan memanipulasi tapi membuat ya tadi kalau anak kita bicara manusia yang gampang dicerna, bibit bobotnya bagus, kawinkan anak kita punya bobot bagus pasti kan cucunya bagus. Iya. Terus bagus. Benar. Itu secara alami ya bicaranya ya. Betul. Pengetahuan kita gitu. Betul. Mantep nih bosku nih, ilmu lagi nih, ya kan? Itu tadi obrolan kita, gue makin paham sih, ya kan? Kita makin paham. Dunia sapi khususnya perahan sapi lah, sapi perah, ya kan? Gimana keseruan-keseruan yang lainnya di video sekedar hobi, ya kan? Nanti kita hari ini rencananya mau ke karoseri Pak ya? Iya. Ke karoseri, rencananya kita mau ke karoseri, kita mau bayar karoseri di sana. Nanti Pak Jainal minta ukuran yang disesuaikan dengan kapasitas kapasitas bawa muatannya ya. Benar. Gua udah kebayangin doang bos gini, gua kepikiran juga tuh gitu. Dan untuk agan-agan bos-bos juragan yang mau ngikutin bidang ini atau mau bergerak di bidang sapi perah, mau yang baru atau sudah berjalan ya Pak ya, mau lebih memaksimalkan yang udah berjalan kan biasanya dia minta lebih maksimal ya. Benar. Itu produksinya atau maksimalin usaha itu tapi bidangnya sapi perah bosku ya. Itu bisa nanti kontak-kontak ke Pak Zainal, kita kasih kontaknya nanti di bawah, ya kan? Hari ini kita mau ke karoseri, ikutin terus bosku ya bersama video-video sekedar hobi yang menarik. Pak, salam sekedar hobi Pak ya, biasa ya. Oke bosku, salam sekedar hobi. Oke, thank you bos. Woi, lu ngantuk lu ya? Gue jadi di sini gue ngantuk nih. Gue gini jadi lagi. Iya. Pak Rusuh, belum tidur ya Pak? Oh gitu. Abis ngedit semalam dia.